Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang regresi dan korelasi sederhana. Analisis regresi adalah alat untuk analisis yang menitik beratkan pada pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain, di mana variabel X akan mempengaruhi variabel Y. Tujuan utama dari analisis ini adalah membuat suatu prediksi, suatu ramalan atau forecasting dengan menggunakan persamaan regresi liniernya. Persamaan regresi linier untuk regresi sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah hasil ramalannya A nilai konstanta, di mana X dan Y sama dengan 0. B adalah koefisiennya, tingkat kemiringan garis atau arah slope. Persamaan garis regresi linier adalah suatu persamaan garis yang menunjukkan kepekaan variabel X terhadap Y. Persamaan ini yang digunakan untuk membuat suatu peramalan. Untuk menghitung nilai A dan B, A konstanta, B koefisien regresi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma Y X dikuadratkan. Untuk mencari A adalah sigma Y dikurangi B kalikan sigma X per N. Kita coba langsung kepada contoh. Ada satu contoh di sini. Kita lihat di sini ada volume penjualan, ada biaya iklan. Volume penjualan kita kasih lambang Y, biaya iklan X, karena biaya iklan akan mempengaruhi volume penjualan. Di sini ada X, ada Y, karena kita akan mencari nilai B. B-nya adalah sigma XY. Di sini ada sigma X kuadrat. Maka untuk memenuhi rumus ini, kita akan membuat dua kolom tambahannya sebagai penolong, di mana ada XY, X dikalikan Y, dan X kuadrat, karena nanti jika kita jumlahkan maka sigma XY dan sigma X kuadrat, maka pemenuhan rumus untuk B bisa terpenuhi. XY berarti X kali Y, berarti kolom X kali Y berarti 50 kali 5, 50 kali 6, 60 kali 7, dan seterusnya. Untuk X kuadrat maka 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya. Setelah kita punya sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, maka B dapat kita hitung. Di sini N adalah jumlah data. Kita punya data di sini ada 10 angka, berarti N-nya 10. 10 kali sigma XY, ini sigma XY. 10 kali 9300 dikurangi 116 adalah sigma X, 740 adalah sigma Y, maka ketemu B 2,86. Setelah B, maka kita akan mencari A. A adalah sigma Y dikurangi B sigma X. Ada X, ada Y, maka A ketemu 40,426. Setelah A dan B ketemu, maka persamaan regresi bisa kita buat. Y sama dengan A plus BX
Nah, ini B, A, ini A-nya 40,82 dikalikan B, X adalah untuk peramalannya. Misal X-nya. Di sini kita akan melakukan peramalan bagaimana nilai volume penjualan pada 10 tahun yang akan datang. Maka X-nya di sini adalah tahun. Maka di situ jika 10 tahun yang akan datang, maka penjualannya menjadi 69,424. Di sini bisa dimaknakan bahwa jika X naik satu satuan atau satu unit, maka Y akan bertambah sebesar nilai tersebut. Ini untuk persamaannya dan untuk peramalannya. Ini yang disebut sebagai persamaan regresinya. Selain persamaan regresi, ada juga analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas dengan dependen, dengan terikat. Analisis korelasi juga terbagi menjadi dua. Ada bivariat dan multivariat. Bivariat di sini berarti ada satu variabel X dan satu variabel Y. Jika multivariat, maka lebih dari 2 variabel X. Jadi misal ada 5 variabel X, 1 variabel Y, maka penggunaannya adalah multivariat. Arah dari korelasi juga ada dua. Ada positif dan ada negatif. Positif dikatakan arahnya searah. Jika negatif maka berlawanan arah. Koefisien korelasi atau R merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan Y. Analisis korelasi hanya menunjukkan derajat keeratan, tidak menerangkan hubungan sebab akibat. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Semakin mendekati 0 maka tidak berkorelasi. Semakin mendekati 1 itu juga tidak mungkin, maka hanya sekitar 0,8. Nah, itu berarti dikatakan positif. Oke. Nah, bagaimana jika hasilnya koefisien korelasinya negatif? Apakah bermasalah? Tidak, karena tadi rentangnya adalah berkisar antara -1 sampai +1. Jika R-nya -1, berarti derajat keeratan hubungan antara dua variabel sangat kuat dan mempunyai hubungan yang negatif atau berlawanan arah. Dikatakan berlawanan arah adalah jika X naik, maka Y turun. Contoh, absensi akan mempengaruhi prestasi. Jika absensi naik, maka prestasi turun. Jika X naik, maka Y turun. Itu namanya berlawanan arah. Jika X sama R sama dengan 0, maka tidak mempunyai hubungan sama sekali. Jika positif 1, artinya derajat hubungan dua variabel sangat kuat dan positif, searah. Jika X naik, maka Y ikut naik. Contoh, jika kompensasi yang diberikan tinggi atau naik, maka kepuasan kerja juga ikut naik. Itu jika X naik, maka Y naik. Untuk menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus R sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar kali N
kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan dengan akar N kali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Kita coba dengan contoh. Nah, di sini ada penjualan, ada juga biaya iklan. Bagaimana keeratan hubungannya? Nah, maka di sini untuk memenuhi rumus ini ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Maka kolom tambahnya di sini adalah XY, X kuadrat, Y kuadrat. XY adalah X dikalikan Y, X kuadrat adalah X dikuadratkan, Y kuadrat adalah Y dikuadratkan. Maka setelah itu kita jumlahkan. Nah, jumlah sigma Y. Jika kita jumlahkan maka sigma Y 740, sigma X 116, sigma XY 9300, sigma X kuadrat 1595, sigma Y kuadrat 5700. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada di situ. Maka kita akan menemukan berapakah koefisien korelasinya. Nah, di sini muncul R-nya adalah 0,935. Maknanya bagaimana? Nah, maknanya bisa kita lihat dari bagaimana interpretasinya. 0,9 berarti masuk dalam kategori ini. 0,9 berarti korelasinya sangat tinggi atau kuat. Jika biaya iklan itu naik, maka volume penjualan akan berkurang, tapi hubungannya kuat. Nah, ini bisa dari sini. Kenapa harus muncul seperti itu? Karena nanti ada hubungannya dengan pengujian hipotesis. Nah, bagaimana hipotesisnya? Bagaimana hubungan antara X dengan Y? Pengujian hipotesis adalah dengan dua cara. Membandingkan antara R hitung dengan R tabel, di mana R hitung harus lebih dari R tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Yang artinya ada pengaruh atau ada korelasi antara X dengan Y ataukah dengan nilai probabilitas. Oke, jika kita akan membandingkan nilai R produk momen dengan R tabel, maka kita juga akan perlu menyediakan nilai tabelnya. Nah, ini ada nilai tabel produk momen dengan jumlah responden. Tadi kita punya responden 10 semisal, dengan taraf signifikansi 5%. Nah, maka di sini 0,632. Kita bandingkan dengan ini. Hitung 0,9 dengan 0,6. Maka 0,9 lebih tinggi. Jika hitung lebih besar dari dari tabel, maka ada korelasinya antara X dengan Y. Demikian pembahasan kita tentang regresi sederhana. Kita akan ketemu lagi dengan materi-materi yang lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.